warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdian Adinata, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bahasa Indonesia, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saat ini saya bertugas di SMP Jati Agung Taman Sidoarjo. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran dengan materi teks tanggapan. Selamat menyaksikan videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada. Oh, ada semua ya. Alhamdulillah kalau gitu sehat semua. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Kesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Kesia untuk doanya. Dan sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan serta mengoreksi kritik dan melengkapi sanggahan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran dan permainan bol, kalian dapat menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan, kemudian bisa mengoreksi kritik dan melengkapi sanggahan pada teks tanggapan yang rumpang secara tertulis dengan tepat. Kemudian manfaat teks tanggapan, silakan bisa Diva untuk membacakan manfaat teks tanggapan hari ini. Manfaat teks tanggapan yang pertama, dapat mengetahui letak setiap persoalan. Yang kedua, menambah wawasan. Ya, untuk mengulas kembali pembelajaran kemarin, silakan ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa saja? Ya, Eva, silakan. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Ya, betul sekali Eva. Kemudian, nah ini silakan kalian simak terlebih dahulu bacaan dari teks berjudul terorisme ini. Silakan kalian simak baik-baik. Kemudian nanti Bapak memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Silakan disimak. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menyimak. Ya, sudah selesai bacanya anak-anak? Ya, kalau begitu Bapak beri pertanyaan ya. Jadi ini kita membaca teks tanggapan berjudul terorisme. Nah, kira-kira menurut kalian, nah, teks ini membahas tentang apa ceritanya? Ya, silakan Aziza. Mujahidin Indonesia Timur membunuh satu keluarga dan membakar 7 rumah di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, betul sekali Aziza. Jadi tadi inti ceritanya ini ya membahas tentang terorisme, yaitu kelompok muhajirin Indonesia ini yang membunuh satu keluarga dan membakar 7 rumah di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, itu tadi pertanyaan tentang apa isinya sekarang. Nah, kira-kira struktur dari teks ini ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Marisa, silakan. Konteks terdapat pada paragraf pertama, deskripsi teks terdapat pada paragraf kedua dan ketiga, penegasan ulang terdapat pada paragraf keempat. Ya, betul sekali Marisa. Jadi ada 3 ya struktur. Yang pertama ada konteks, kemudian ada deskripsi teks, dan terakhir ada penegasan ulang. Jadi itu adalah struktur dari teks tanggapan kita. Kemudian siapa yang tahu ciri kebahasaan dari teks tanggapan ini? Apa ada yang bisa menjawab? Silakan.
Ya, Maura silakan. Terdapat kalimat majemuk pada paragraf ketiga, yaitu struktur ideologi berkaitan dengan iman dan praktik sosial dalam masyarakat. Ya, betul sekali Maura. Jadi salah satu ciri kebahasaan teks tanggapan yaitu ada kalimat majemuk. Nah, singkatnya ada kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks yaitu pada ini bisa dilihat di konjungsi dan. Nah, itu konjungsi dan itu menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat majemuk atau bisa disebut kalimat kompleks. Kemudian ada ciri yang berikutnya yaitu ciri-ciri yang lain selain kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Ya, silakan Kaila. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu pernyataan saran. Pernyataan saran terdapat pada paragraf keempat, yaitu pada kalimat kita perlu tahu apa yang melatar belakangi tindakan tersebut agar dapat mencegah lingkar terorisme semakin mengakar. Ya, betul sekali Kaila. Jadi itu tadi ya ciri kebahasaan yang kedua, ada pernyataan saran. Pernyataan saran itu ada di bagian paragraf terakhir, di struktur terakhir di penegasan ulang, yaitu ini kita perlu tahu apa yang melatar belakangi tindakan tersebut agar mencegah lingkar terorisme semakin mengakar. Jadi itu tadi beberapa ciri kebahasaan yang ada dalam teks tanggapan berjudul terorisme ini. Ya, jadi itu tadi ya, kalian bisa menyimak teks tanggapan itu tadi. Kemudian sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang, jadi 5 orang. Jadi ini tadi kan lengkap ya 35, jadi ada 7 kelompok. Ya, sekarang kelompok silakan membentuk lingkaran ya. Sudah selesai berkelompoknya anak? Ya, jadi sekarang kalian bisa buka di grup pembelajaran. Sudah Bapak share ya kemarin itu linknya untuk permainan word wall yang kalian mainkan. Yang pertama ada struktur, jadi kalian menentukan struktur dulu. Kemudian baru yang kedua ada ciri kebahasaan. Itu 2 game itu kalian mainkan. Setelah sudah nanti ada bagian leaderboard. Nah, leaderboard kalian tulis kelompok kalian masing-masing. Nah, kelompoknya Nisrina ini nanti di kelompok 1. Nah, kelompok ini, kelompoknya ini kelompok 2. Kelompok Eva kelompok 3. Kelompoknya Andin kelompok 4. Kelompoknya Mariza kelompok 5. Kelompoknya Kaila kelompok 6. Dan terakhir kelompok Aziza kelompok 7. Jadi 7 kelompok ini saling bekerja sama. Kalian mengerjakan itu. Jadi ada waktunya. Nanti ada waktunya, siapa yang cepat nanti yang jadi juaranya. Itu silakan dikerjakan. Sebentar di layar LCD kalian. Ini nanti Bapak putarkan video, kalian amati pembelajaran kita hari ini. Silakan ditonton, disimak sampai habis ya. Hai semuanya. Mungkin kamu pernah mendengar atau membaca teks tanggapan. Ada 3 struktur teks tanggapan, yaitu konteks atau pengenalan isu, deskripsi teks, dan penegasan ulang atau penilaian. Konteks atau pengenalan isu berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Deskripsi teks berisi informasi data atau pernyataan yang mendukung dan melemahkan pendapat.
Sedangkan penegasan ulang atau penilaian berisi penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah diputuskan. Dalam bagian ini, penulis dapat memberikan pernyataan atau tanggapan yang berupa kritik atau pujian. Perhatikan contoh teks tanggapan berikut ini beserta telaah struktur teks tanggapan. Materi yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks tanggapan, yaitu kalimat kompleks, konjungsi penyebaban, kata rujukan, diksi yang sesuai dengan teks tanggapan, dan yang terakhir pernyataan saran dan rekomendasi. Kalimat kompleks berarti kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Contohnya sebagai berikut. Aldi sedang memasak ketika ibu memasak. Di dalam kalimat ini memiliki lebih dari satu struktur, yaitu strukturnya Aldi sebagai subjek sedang belajar sebagai predikat, dan ibu sebagai subjek memasak sebagai predikat. Jadi, kalimat di atas memiliki struktur subjek predikat, subjek predikat. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang kedua yaitu konjungsi penyebaban. Konjungsi yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi penyebaban antara lain karena, sebab, maka, dan sehingga. Contohnya, siswa tidak perlu dilarang membawanya ke sekolah karena pasti ada kebutuhan tertentu. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang selanjutnya adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Kata rujukan biasanya ditandai dengan penggunaan kata menurut atau berdasarkan pendapat. Contohnya sebagai berikut ini. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang berikutnya adalah menggunakan diksi yang sesuai. Maksudnya, penggunaan atau pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan dan penyusunan teks tanggapan. Yang terakhir, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata perlu, harus, atau hendaknya. Contohnya, oleh karena itu diperlukan sebuah langkah nyata. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Sudah selesai ya nonton video tadi? Bagaimana? Sudah paham tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan? Sudah. Baik, kalau begitu sekarang Bapak bagi ya LKPD. Ini ada LKPD 1 sampai 3. Nanti kalian kerjakan. Kalian bisa cari informasinya cara mengerjakannya di internet atau dari buku LKS kalian. Ya, ini Bapak bagikan ya LKPD-nya. Jadi ada 3.
tanggapan. Struktur yang pertama ada konteks, berada di paragraf kelima. Adanya berita kecelakaan lalu lintas saat ini sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui. Struktur yang kedua ada deskripsi teks 1 terdapat di paragraf kedua. Berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Struktur yang ketiga ada deskripsi teks yang terdapat pada paragraf keempat. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan keselamatan dalam berkendara di masyarakat masih sangat rendah saat ini. Struktur yang keempat, penegasan ulang, ada di paragraf pertama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat perlu ditingkatkan. Struktur yang terakhir ada penegasan ulang yang terdapat pada paragraf ketiga. Orang tua sebaiknya juga dengan bijaksana bisa mendidik anak-anaknya untuk belajar berkendara ketika memang sudah cukup umur dan dianggap sudah memiliki tanggung jawab. APD 2, ciri kebahasaan, kalimat kompleks, hal yang dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Konjungsi penyebab, patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku karena peraturan tersebut dibuat demi keselamatan bersama. Kata rujukan, berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Diksi, orang tua sebaiknya juga dengan bijaksana bisa mendidik anak-anaknya untuk belajar berkendara ketika memang sudah cukup umur. Pernyataan saran, oleh karena itu peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat perlu ditingkatkan. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Tadi presentasi dari kelompok 3, terima kasih dari kelompok Eva. Nah, sekarang barangkali kalian ada pertanyaan atau hal yang berbeda. Di LKPD 1 tadi sama semua atau tidak? Sama ya. Jadi tadi yang sudah dipresentasikan kelompok 3 sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian LKPD 2 tentang ciri kebahasaan sudah betul semuanya? Sudah ya. Nah, ini yang LKPD 3 pasti ada yang berbeda. Untuk pertama kita mengoreksi kritik ya. Yang pertama ada bagian memperhatikan. Kelompok Eva tadi menjawab apa? Mendengarkan. Ada lagi selain mendengarkan? Saya Pak ada berbeda. Ya silakan. Kelompok apa menyimak ya? Menyimak lagu-lagu favorit. Ya selain mendengar bisa menyimak. Ada lagi mungkin? Siapa yang berbeda? Ya silakan Islina. Menikmati. Tidak, salah semua ya? Terakhir, peninggian. Kenaikan harga. Ada yang sama atau berbeda? Sama semua? Ya, jadi itu tadi ya. Kemudian tadi, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan bisa duduk kembali. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan ya. Jadi setelah kalian juga sudah memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah bisa menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Kemudian kalian tadi sudah bisa ini ya, di LKPD ini kalian bisa mengerjakan dengan benar LKPD 3. Nah, sekarang kesimpulannya jadi ini konteks struktur kita tadi, ini deskripsi teksnya dibagi 2 karena paragrafnya 2 ya. Jadi ada konteks, strukturnya tadi ada konteks, kemudian apa lagi? Deskripsi teks. Baru terakhir penegasan ulang. Kemudian ciri kebahasannya apa saja tadi? Kalimat kompleks, kemudian Konjungsi penyebab dan kata rujukan, ada lagi diksi dan pernyataan saran.
Menurut kalian pembelajaran tadi bagaimana? Apakah dengan kalian melihat video dan permainan board tadi, pembelajaran kali ini membosankan, menyenangkan atau bagaimana menurut kalian? Seru ya? Nah, bisa kalian isi kuesioner ya tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Dicek tadi pembelajaran sudah saya kirim ya. Yang awal atas, yang tadi pagi saya kirimkan. Lihat, silakan diisi sejujur-jujurnya ya, jangan hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima kalian dengan baik ya, ilmunya bermanfaat. Ya, mungkin itu saja. Silakan ketua kelas bisa ditutup dengan doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk ketua kelas sudah menutup dengan doa. Baik, kalau begitu saya tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.